karena ini wajib ya untuk sediaan steril, lalu ada uji kejernihan, atau uji bebas partikel asing ya, lalu ada uji penetapan volume injeksi dalam wadah. Nah, untuk yang volume injeksi ini hanya untuk sediaan injeksi gitu ya. Tapi kalau dia tetes mata, nah itu biasanya, ujinya itu dia bukan penetapan volume injeksi, tapi keseragaman volume. Lalu ada uji pirogintas, uji kebocoran, dan penandaan. Oke, nah kalau untuk sediaan obat suntik itu, ya jadi ada 6 ya, tapi kalau misalkan uji salep mata itu biasa ada tambahan lagi isi minimum, bebas partikel kasar ya, kemudian ada, bebas, apa, logam berat dan lain sebagainya. Nah, jadi hari ini kita akan bahas tentang terkait dengan obat suntik. Nah, jadi yang pertama ada uji sterilitas, ya ini wajib, untuk seluruh sediaan steril, ya baik itu injeksi, salep mata, tetes mata, itu wajib lakukan evaluasi sediaan steril. Bahkan untuk, apa, perbekalan kesehatan, ya alat-alat kesehatan yang memang digunakan untuk, misalnya, IUD gitu ya, kemudian, apa, itu catgut ya untuk, menjahit itu ya, untuk, dokter bedah gitu kan. Nah itu benangnya, jarumnya, itu semua juga wajib dilakukan untuk sedia steril. Ya wajib uji sterilitas. Nah, pengujian sterilitas ini baru ada di tahun 32 ya, 1932 ya pertama kali masuk dalam British Pharmacopoeia. Sebelumnya itu ketika dibuat sediaan untuk injeksi, nah itu belum ada tuh syarat untuk uji sterilitas. Jadi pernah, gara-gara itu kejadian pasiennya meninggal karena infeksi ya, terkontaminasi sediaannya. Nah jadi, tidak steril, nah akhirnya meninggalnya bukan karena penyakit yang diderita, tapi penyakit yang bawaan dari injeksinya. Nah jadi baru dimasukkanlah wajib uji sterilitas dulu nih untuk sedia steril baru boleh diinjeksikan. Kemudian masuk ke USP itu tahun 36 ya. Jadi kalau Indonesia itu, biasanya kiblatnya ke USP ya, jadi translate-an dan acuannya itu ke USP. Nah, pengujian sterilitas itu ada 2 metode, yang pertama direct inoculation atau uji inokulasi langsung ke dalam media uji. Nah, yang kedua ada membrane filtration ya, atau penyaringan menggunakan membran. Kira-kira ini keduanya bedanya apa? Nah, ini kan kemarin sudah praktikum ya, yang di praktikum kan, contoh yang dipraktikumkan itu pakai metode yang mana? Direct inoculation, Bu. Direct inoculations. Nah, jadi, kalau untuk direct inoculation sama penyerahan membran kira-kira bedanya apa? Ada yang tahu nggak? Kak, Mmm, tapi pakai membran kan kita harus yang pakai nggak kedengeran Anggri nih, atau sinyal saya yang nggak bagus? Boleh di membran. mmm, Izin Bu, udah kedengaran Bu. sudah. Kalau direct inoculation kemarin kami langsung, masukin si sediaannya itu inokulasikan ke medianya. Sedangkan kalau untuk membran, kita saring dulu si sediaannya, baru membrannya ditanam menggunakan media, Bu. Oke, ya jabe betul ya. Jadi, direct inoculation itu inokulasi langsung ini dia sampel, ya cuplikan sampel itu langsung kita masukkan ke media. Nah, kalau membrane filtration kita saring nih ya pakai penyaringan membran ya, menggunakan, penyaring bakteri yang ukuran diameternya itu di bawah 0,45. Jadi pasti bakteri-bakteri itu akan nyangkut di membran itu kalau memang ada kontaminasi bakteri ya atau mikroorganisme. Nah, yang kita inkubasi nanti adalah membrannya gitu ya, bagian membrannya, yang kita bilas atau apa gitu ya, membrannya itu bukan lagi filtratnya ya. Karena itu bakteri mikroorganisme pasti sudah nyangkut semua di membran, oke. Nah, banyak yang menggunakan penyaringan membran memang karena banyak keuntungannya. Jadi sensitivitasnya lebih besar kan, karena tadi, kita saring seluruh, whole sampel gitu ya kan. Kalau misalkan apa, direct inoculation itu kan hanya cuplikan sampel aja gitu ya, jadi nggak seluruh sampel bisa terambil gitu kan. Contohnya infus yang banyak gitu volumenya. Kan nggak mungkin seluruh volume itu kita, inkubasi ke dalam media, ya pasti cuma cuplikan berapa mili gitu kan.
Nah, jadi nggak sensitif, bisa jadi yang kita ambil nggak ada bakterinya. Nah, yang kedua, ketika sampelnya itu ada bahan pengawet, bahan antimikroba, nah itu kadang-kadang bisa menimbulkan hasil negatif palsu. Artinya apa? Nggak tumbuh nih mikroorganismenya ketika diinkubasi. Padahal dia ada ternyata bakterinya, tetapi karena ada bahan pengawet itu menghalangi pertumbuhannya, gitu ya. Nah, jadi, mmm, produknya ini bisa kita saring dulu. Jadi kan yang bahan pengawetnya tadi ikut dalam larutan, nah yang tinggal hanya mikroorganisme kalau memang tadi tidak steril. Yang ketiga, kita bisa menguji seluruh isi kemasannya ya. Jadi mau dia kemasannya banyak sekalipun itu kita bisa filter dulu ya, sehingga apa, kontaminasi yang sangat kecil itu pun bisa akan terdeteksi ya karena kita, pekatkan dia ya, kadar kontaminasi yang rendah itu yang nomor 4 itu bisa kita pekatkan dia di dalam membrannya. Kemudian yang kelima itu kalau misalnya pembawanya minyak misalnya ya, pelarutnya minyak. Nah itu kadang-kadang ketika kita inokulasi langsung itu minyaknya nggak menyatu ya dengan media yang mengandung air. Nah kadang-kadang nggak tumbuh bakterinya atau nggak tumbuh jamurnya karena nggak bisa nyatu dengan airnya, masih terkip dia di dalam minyak. Sehingga kalau kita saring dia minyak tadi itu kan kita cuma dapatkan mikroorganismenya saja kan gitu. Jadi nggak masalah kita, inkultur dalam media. Nah, medianya apa? Medianya ada 2 yaitu thioglykol cair dan soybean caseinate digest medium atau tryptike soybean. Nah, ini wajib dua-dua diuji, ya, bukan pilihan, ya. Jadi ini media yang bukan pilihan gitu ya, tapi wajib diuji keduanya ketika kita mau menguji sterilitas. Ya, kenapa? Karena, 2 media ini tujuannya itu berbeda. Jadi yang pertama itu thioglykol cair itu, atau thioglykol alternatif itu untuk bakteri biasanya ya, dan soybean cassis digest medium atau TPS Weibull itu biasanya untuk deteksi jamur ataupun, bakteri yang memang kondisi pertumbuhannya, dalam suhu rendah. Ya jadi, eee, wajib dua-dua digunakan, ya wajib dua-duanya diuji di dalam 2 media ini ya sediaannya. Nah, ini formulanya, jadi tadi ada tioglukolat cair dan tioglukolat alternatif, yang cair itu untuk aerob, yang anaerobnya dia pakai yang alternatif. Nah, bedanya apa? Bedanya hanya di formula, yaitu di bagian ini, resajurin sodium, ya. Jadi kalau yang alternatif itu tidak ada resajurinnya. Oke, jadi dia hanya sebagai indikator untuk oksigen ya. Jadi kalau bakteri aerob kan perlu oksigen gitu ya. Jadi ini indikator oksigen sebenarnya sejurin ini. Jadi kalau yang anaerob kan nggak perlu, maka tidak perlu indikator ini, oke. Nah ini, formula ini ya bisa kita racik sendiri atau kita gunakan yang, komersial yang ready to use ya. Jadi kita beli dan sudah dalam bentuk, mix ya kan, jadi dia tinggal dilarutkan dan disterilkan ya. Kalau mau buat satu-satu, ditimbang satu-satu pun boleh aja, cuman kan ribet ya. Kita sudah ada yang ready to use, ya pakai yang gitu aja sih secara komersial udah banyak dijual. Nah, samplingnya bagaimana, ya. Jadi kalau kita mau menguji sterilitas itu berapa banyak sih dalam satu batch itu yang diuji, apakah seluruhnya gitu ya. Misalnya produksi 1.000 ampul, apakah 1.000 ampul kita uji semua kira-kira? Mmm, kira-kira kita uji semua nggak gitu? Kalau misalnya kita produksi 1.000 ampul, semua kita uji sterilitasnya supaya lebih pasti? Mmm, menurut Kakak gimana? Kalau diuji semua yang dijual yang mana, Bu? Iya. Iya, kalau diuji semua yang mau dijual ya nggak ada gitu ya kan, karena kan kita pasti sudah buka, sudah rusak ya kan sediaannya. Jadi, kalau kita mau ambil, sediaan itu kita sampling. Nah, jumlah berapa banyak yang disampling itu ada ketentuannya di farmakope ya. Jadi, misalnya kalau kita buat sediaan injeksi itu 100 ya atau, 80. Nah, berapa banyak nih yang kita uji untuk di-sampling sterilitasnya. Nah, itu biasanya cuma 10% ya, atau 4 wadah, mana yang lebih besar. Arti mana yang lebih besar ini begini, jadi misalnya nih, kalau saya produksinya, 70 kira-kira ya. Nah, itu kira-kira saya ambil sampelnya berapa banyak untuk diuji sterilitas? Kalau saya produksi sampel 70 satu batch, 70 ampul misalnya, itu kira-kira yang saya ambil untuk uji sterilitas berapa banyak dari yang 70 itu?
Ada yang tahu? Kan dikatakan di sini kan 110% atau 4 wadah diambil yang lebih besar, ya kan. Nah, kira-kira saya ambilnya berapa banyak untuk yang 70 ampul tadi? 7 7. ampul. Ya, bener, 7 ampul. Karena 7 sama 4 lebih besar 7 gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan saya produksinya cuma 30, berapa banyak yang saya ambil untuk uji sterilitas? 4 ampul. Iya, 4 ampul, karena 4 lebih besar dari 3. Jadi, pernyataan diambil yang lebih besar itu ya menyatakan bahwa memang kalau kita bandingkan antara 10% dengan 4 wadah, mana nih angkanya yang lebih banyak gitu ya, itu yang kita ambil. Nah, berbeda nanti kalau kita produksi misalnya, nih, saya produksinya 1.500. Kira-kira berapa banyak nih? Di sini kan nyatakan kalau lebih dari 500 yang diambil itu 2% atau 20 wadah, mana yang lebih kecil, kan gitu. Nah, kalau saya produksinya 1.500, kira-kira berapa banyak wadah yang saya ambil? 10 wadah. 20 wadah. Ya, karena kalau 2% dari 1.500 kan 30, ini kan 20, berarti lebih kecil 20 gitu ya. Jadi itu pernyataan, artinya yang diambil yang lebih besar, diambil yang lebih kecil itu seperti itu. Jadi kita bandingkan dulu ya jumlah persentasenya, kemudian mana nih yang lebih besar atau mana yang lebih kecil, oke. Jadi ini berbeda ya untuk setiap sediaan dengan jumlah batch tertentu, lalu bentuk sediaannya juga itu akan berbeda juga, jumlah, minimum wadah yang diuji gitu ya, kecuali memang di monografinya itu dinyatakan lain gitu ya. Ada ketentuan khusus misalnya, nah itu boleh dilakukan sesuai, ketentuan tersebut. Tapi kalau nggak dinyatakan lain, maka inilah yang kita, jadikan acuan, oke. Nah, kemudian, jumlah minimum volume misalnya, kalau kita pakai ini kalau berlaku hanya untuk direct inoculations ya. Berapa minimum jumlah volume yang digunakan untuk kita, kulturkan gitu, untuk tiap media misalnya. Nah, jadi kalau misalkan tadi, kita gunakan ampul 2 mili misalnya ya, itu kan di range 1 sampai 40 ya kan. Nah, itu katanya jumlah minimumnya adalah setengah dari isi tiap wadah, tapi tidak kurang dari 1 mili katanya. Yang berarti kalau saya tadi buatnya, ampul 2 mili, berarti saya ambil berapa cuplikan untuk saya kulturkan? Berapa banyak? 1 mili, Bu. Iya, 1 mili, ya, karena setengah ya kan, setengah dari tiap wadah. Nah, jadi kita, ambil patokannya, kita lihat volume yang injeksinya di sini ya berapa, kemudian kita lihat di jumlah minimum yang kita gunakan. Kecuali memang dinyatakan lain di dalam monografi masing-masing sediaan ya. Nah, kalau dia padat juga kita lihat tuh berapa, miligram atau gram dari serbuknya di dalam, kemasannya. Nah, kita baru lihat di sini jumlah yang digunakannya berapa. Jadi kalau misalkan dia 1 gram misalnya, oh kita cukup ambil, 150 miligram ya, itulah ya. Nah, untuk uji sterilitas ya tadi karena kita ada 2 media, nah ini yang membedakannya itu biasanya, di suhu gitu ya. Kalau untuk, masa inkubasi biasanya hampir sama. Jadi kalau untuk fluid eugenol medium itu kalau kita pakai direct transfer atau inokulasi langsung itu masa inkubasinya 14 hari. Baik itu dia mau disterilisasi akhir pakai autoclave ataupun proses pengerjaannya menggunakan teknik aseptis, ya tetap 14 hari. Tapi kalau pakai membrane filtration, kalau dia sterilisasi akhir, itu cukup 7 hari, tapi kalau dia pakai teknik aseptis itu perlu 14 hari, ya. Nah, kalau fluid diglycolate tadi pakai suhu 30 sampai 35, ya. Kemudian kalau yang triptychs sorbot itu pakai suhunya 20 sampai 25, ya. Nah, karena memang, tujuan penumbuhan mikroorganismenya itu berbeda ya, kalau Triptychus itu lebih ke jamur atau bakteri dengan, suhu tumbuh yang lebih rendah. Nah, boleh nggak kita perpanjang, masa inkubasi? Ya, misalnya setelah 14 hari nih, belum ada tanda-tanda pertumbuhan mikroba gitu ya. Kalau masih ragu gitu kan, boleh diperpanjang ya, kalau memang diperlukan gitu. Kalau memang diduga ada, mikroba yang pertumbuhannya lambat misalnya gitu ya, boleh kita perpanjang. Nah, prosedur pengujian untuk uji sterilitas ini, itu bisa lihat di farmakope di bagian 71.
Ya, jadi kalau kalian melihat nanti ada tulisan uji sterilitas dalam kursus 1 itu bukan halaman, tetapi nomor pengujian. Ya, di setiap farmakope itu sama biasanya nomor pengujiannya. Nah, ini contoh pengujian sterilitas ya, jadi ini memang gambarnya black and white, tapi, yang sebelah kiri ya, itu, menggunakan media thioglycolate, yang sebelah kanan menggunakan TTK soybean. Nah, kalau kalian lihat ini, itu, yang kiri bagaimana, yang kanan bagaimana? Bagaimana kira-kira? Hasilnya apa ini yang kiri dan kanan? Nah, kalau yang kiri itu pakai Yogyakarta yang hitam-hitam di atas itu ya, itu sebenarnya nggak warna hitam, tapi warnanya pink gitu ya, karena itu Resajuritnya, oke. Karena ini gambarnya black and white jadi kelihatan hitam. Nah, tapi dia clear ya, dia tidak keruh. Nah, artinya kalau tidak keruh berarti apa? Negatif, Artinya mana? negatif, Negatif apa? bakteri sama jamurnya. Ya, negatif mikroorganisme, artinya steril gitu kan. Nah, tapi kalau sebelah kanan? Yang kanan keruh berarti positif, ada Nah, yang mikroorganisme. kanan berarti sedianya tidak steril ya, ada kontaminan, ada mikroorganismenya gitu kan. Nah, jadi kalau ini kan dari satu sediaan, dia diogekolnya clear tapi titik tersebutnya keruh. Keputusan akhir, kesimpulannya apa dari sediaan tersebut? Apa kesimpulannya? Hmm? Apa kira-kira kesimpulannya? Ini satu sediaan, tapi hasilnya beda-beda gitu ya. Gimana kita menyimpulkannya nih? Kalau kalian nih di bagian QC, ya kan ini kan pekerjaan orang QC ini kan evaluasi. Nah, itu gimana kita menyatakan sediaan ini? Menyatakan apa dia? Mmm, nah kalau di industri biasanya kesimpulannya berarti tidak memenuhi syarat gitu ya, atau di-reject dianya, oke. Nah, kalaupun dia satunya steril, satunya, apa, menunjukkan agen progresme tetap dia harus di-reject karena berarti sediaannya tidak steril. Mungkin dia bebas bakteri tapi tidak bebas jamur gitu ya. Nah jadi ini harus di-reject ya, harus, dilakukan sterilisasi ulang atau mungkin, dilakukan yang lain lah seperti, tindakan yang lain, dikembalikan lagi nanti oleh orang QC ke bagian produksi. Nah jadi, kalau di industri kesimpulan itu biasanya hanya ada diterima atau ditolak, ya memenuhi syarat, tidak memenuhi syarat, seperti itu, oke. Jadi kalau tadi hasil analisisnya apa? Oh yang satu steril, yang satu ada mikroorganisme, itu hasil analisis. Nah kalau kesimpulannya memenuhi syarat, tidak memenuhi syarat, atau diterima atau ditolak, oke. Nah, yang kedua, uji kejernihan atau bahan partikulat, dalam injeksi, ya. Kenapa kita harus benar-benar menguji nih, ya, suatu larutan itu bebas partikel asing atau, uji kejernihan. Kalau kalian misalnya minum, air mineral, beli gitu ya, terus ada yang ngambang-ngambang atau ada yang partikel yang kecil-kecil di dalam, mau nggak minum? Enggak, kenapa? Kenapa nggak mau minum? Negatif, Rokok ya? ya, nggak ini. Geli gitu ya, berarti apa perusahaannya tidak bagus nih QC kok kayak gini diluluskan gitu ya. Nah jadi memang kalau kita lihat, produk itu jernih, dia bebas partikel, bahwa kita bisa tahu nih, oh industrinya punya kualitas standar kerja yang tinggi gitu ya, benar-benar QC-nya jalan. Jadi produknya benar-benar yang dihasilkan itu berkualitas ya. Ya, kalau misalkan tadi injeksinya ada yang partikel, nah itu bisa jadi berpotensi nanti membahayakan pasien kalau dia nanti, partikel tersebut masuk ke dalam tubuh pasien misalnya.
Ataupun, kalau dia tadi bahan apa, injeksi biofarmaseutical ya, bahannya bahan protein misalnya ya, molekul besar misalnya, terjadi agregasi ya, ada partikel-partikel yang tidak larut. Nah, ataupun protein-protein dalam bentuk besar itu bisa menimbulkan reaksi imunogenik. Nah, bagaimana pengujian kejernihan? Nah, dulu ya di awal-awal itu di USB ke-13 itu pakai kekuatan cahaya ya, 100 sampai 350 lilin gitu ya. Jadi dinyatakan besarnya cahaya itu dengan lilin gitu ya, 100 sampai 350. Kalau sekarang kan kita pakai berapa watt nih gitu ya kan. Nah, kalau dulu pakai kekuatan lilin. Nah, itu ada background hitam dan putih dengan jarak 10 inci. Oke. 10 inci kira-kira berapa senti? Ada yang tahu nggak? 1 inci berapa senti? Hmm? 0,54 cm, Bu. Iya, 2,54 sentimeter, oke. Nah, jadi kalau 10 inci berarti lebih kurang 25 senti lah jaraknya, ya. Nah, tapi kalau sekarang kan nggak ada, apa, sudah ada lampu LED dan segala macam, udah modifikasi lah alatnya lebih lebih modern ya. Nah, ini seperti kalian lihat di lab, ya kan. Nah, ini sebenarnya di lab itu mencontoh yang ini, ya. Jadi di lab itu sebenarnya kita buat sendiri, ya. Jadi kita ambil gambarnya ini, kita, eee buat duplikasinya gitu ya, buat replikanya gitu. Nah jadi, apa, benar-benar menyerupai yang gambar yang di sini gitu ya, buat background hitam putih. Nah baru nanti, apa, kaca pembesarnya itu bisa digerakkan. Nah yang kalau yang kanan itu bentuk modern dari yang ada di lab yang sebelah timbangan. Pernah lihat nggak yang bulat? Pernah lihat nggak? Yang alat bulat di sebelah timbangan, di sebelah pas box itu? Nah, itu bentuk yang konvensional sekali, yang lama banget, itu dari zaman saya waktu kuliah itu sudah dipakai, ya. Jadi, ini yang bentuk terbaru yang dari Adelphi, ya, jadi bentuknya sekarang udah kotak. Nah, jadi kalau untuk di sini kan ada background hitam putih juga, dan ada kaca pembesar juga, itu lampunya itu dari bawah, oke. Nah, kalau yang di, kotak kita itu yang seperti yang di lab yang kotak persegi itu lampunya dari atas, ya. Nah, jadi ini biasanya, digunakan untuk inspeksi manual ya, jadi manual inspection biasanya. Di Eropa itu masih ada training kursus untuk manual inspection ini ya. Jadi kalau misalkan, apa, kita mau belajar gitu ke Eropa bisa mengikuti workshop-nya. Nah, tapi sekarang industri kan produksinya itu udah banyak gitu ya, udah, hampir seluruh sediaan itu wajib uji steril apa, uji kejernihan gitu. Kalau dulu kan masih sampling. Nah, jadi sekarang sudah banyak yang pakai automatic machine. Nah, jadi nanti mungkin kalau ada waktu kita bisa lihat lagi YouTube ya, automatic inspection machine. Nah, jadi kalau kalian mau lihat trainingnya ada juga visual inspection training course, nah YouTube-nya. Nanti kalau ada waktu kita akan putar YouTube-nya ya. Jadi, untuk yang inspeksi otomatis di industri itu menggunakan mesin, tidak lagi kita yang melihat. Tapi kalau kita manual inspection, kita yang menjadi inspektor, nah itu kriteria sebagai inspektor itu tidak boleh menggunakan kacamata, ya, matanya harus bagus gitu, ya, penglihatannya harus bagus karena harus melihat partikel itu minimal ukuran 20 mikrometer, gitu ya, dari jarak sekian gitu. Nah, jadi harus benar-benar yang matanya sehat. Nah, uji, bahan partikulat itu bisa dilihat di farmakope di bagian 751 yang dalam larutan. Nah, partikel-partikel itu tidak hanya dari bahan obat saja. Nah, biasanya banyak juga, partikel-partikel yang diperoleh dari, lingkungan gitu ya. Contohnya kalau kalian nih praktikum, praktikum kalian kemarin ada nggak partikel-partikel yang misalnya, terdapat di dalam sampel akhir, di produk akhir? Ada serat mungkin, atau ada bulu mencit mungkin. Kalau dulu ada bulu mencit ya, dulu pernah ada infusnya ada bulu mencitnya ya, karena dulu, praktikum farmakologi dan steril itu masih 1 semester. Jadi dia pakai baju lab dari farmakologi praktikum ke steril gitu ya. Nah jadi pelekatlah si bulu-bulu tadi, dia buat sediaan, masuklah ke dalam infus. Oke, jadi waktu pas evaluasi, "Ini kenapa ada bulu?" Jadi itu kontaminasi, ya bentuk kontaminasi dari lingkungan, ya dari orangnya, personalianya. Karena apa? Karena baju labnya tidak steril.
Oke, jadi banyak, sumbernya. Nah, kemudian untuk pengujian yang terbaru di USP itu kita bisa menggunakan namanya Light Obscuration Particle Count Test dan juga Microscopic Particle Count Test, ya. Jadi kalau tadi manual inspection, itu biasanya kita melihat ada atau tidak. Nah, tapi kalau yang ini kita mau tahu berapa banyak, gitu ya. Nah, jadi kalau yang di industri, nah itu biasanya, bisa langsung terdeteksi, ada mesinnya itu khusus dia deteksi ada, kemudian dia deteksi juga partikelnya berapa banyak, masih memenuhi kriteria atau tidak gitu ya, masih memenuhi syarat atau tidak. Nah jadi, kalau yang light obscuration itu prinsipnya hanya, eee, partikel tadi itu akan menghalangi sumber cahaya sehingga tidak bisa absorpsi oleh fotodioda gitu ya. Jadi besarnya partikel itu bergantung dari cahaya yang diblok ya, oleh partikel tersebut. Nah, prinsipnya seperti itu, yang light obscuration namanya. Kalau yang mikroskopik itu seperti hemositometer, pernah pakai hemositometer nggak di lab farmakologi? Nggak? Alat, semositometer itu kayak objek las, cuman di tengah-tengahnya itu ada kotak gitu ya. Jadi nanti kalau kita tetesin sampel ya, itu masuk dia ke dalam kotak-kotak tadi, itu bentuknya kayak kertas milimeter itu, kotak-kotak seperti itu. Ya jadi nanti kita bisa hitung tuh partikelnya per kotaknya berapa, ada, metode perhitungannya. Oke, ya ini light obscuration contoh alatnya. Nah ini kita nggak punya ya karena memang cukup mahal, 300-an juta kalau nggak salah. Nah, jadi ini bisa langsung didetek di berapa jumlah partikel yang ada di dalam larutan, ya. Interpretasi, nah biasanya kalau pakai light obscuration itu jumlah partikel, lebih banyak yang bisa kita dapatkan, ya. Tapi kalau yang pakai mikroskopik itu biasanya lebih sedikit ya, karena ngitungnya agak lama gitu ya, agak ribet. Nah, biasanya banyak yang pakai metode light obscuration karena memang lebih banyak keuntungannya ya dibandingkan mikroskop karena kalau light obscuration itu kan otomatis. Tapi light obscuration ini kadang-kadang, gelembung udara itu sering terdeteksi sebagai partikel. Nah, jadi makanya sampel itu benar-benar harus bebas dari gelembung udara. Ya biasanya disonikasi dulu atau seperti apa untuk gelembung, ya membebaskan dia dari gelembung udara. Nah, yang ketiga ada uji penetapan volume injeksi dalam wadah. Nah, ini Eee, sering apa ya, sering salahnya itu di penentuan spuit ya, ukuran spuit dan juga ukuran gelas ukurnya, oke. Nah, jadi penetapan volume injeksi dalam wadah ini untuk melihat apakah volumenya ketika diambil dengan spuit, dengan, jarum itu benar-benar sama seperti yang tertera pada etiket atau tidak gitu ya. Makanya dia berbeda dari keseragaman volume. Jadi karena dia menggunakan spuit ya, karena kan bentuk injeksi. Kecuali memang tadi kalau dia bentuknya infus, nah itu metodenya tidak pakai spuit gitu ya, tapi dibuka seluruhnya baru dibuang. Nah, untuk membuat sediaan tadi di dalam spuit itu sama seperti etiket, maka kita waktu produksi itu kita lebihkan biasanya. Ya makanya kita ada tabel dari Pharmacope ya, jumlah etiket di volume etiketnya berapa, kita lebihkannya berapa mili atau berapa persen. Ya jadi ini sudah kalian praktikum kemarin kan, kalau buat vial 10 mili kita lebihkan 0,5, kalau tadi cairannya encer, kalau cairannya pekat mungkin kita pakai 0,7 gitu ya. Kalau kita buatnya cuma 2 mili, kalau kita lebihkan 0,15 gitu. Nah, untuk prosedurnya kita bisa mengacu ke Farmacope ya, kalian bisa lihat di sini di sini di prosedur 1131. Oke. Nah, yang bagian yang ini nih ya, bagian, penetapan volume injeksi dalam wadah. Nah, ini yang perlu diambil apa, yang di-highlight gitu ya dari prosedur ini adalah pertama jenis, spuit yang digunakan. Itu harus spuit hipodermik, ya alat, suntiknya. Kemudian ukuran spuitnya itu tidak, lebih dari 3 kali volume yang akan diuji. Nah, contohnya apa gitu, maksudnya gimana? Misalnya mau ngambil ampul 2 mili, spuit berapa yang sesuai kita gunakan? Ukurannya berapa? Kalau diambil 2 mili, yang kita gunakan spuitnya ukuran berapa?
Katanya ukuran spuit itu tidak lebih dari 3 kali volume yang akan kita ambil. Berarti kalau kita mau ambil 2 mili, berapa tuh, ukuran spuitnya yang bisa kita gunakan? Berapa Joyana? Kuat dikit, nggak kedengeran? 3 dan 5? Iya, 3 dan 5. Boleh nggak pakai yang 10? Tidak, Bu, soalnya udah 3 kali volume ampul. Udah 5 kali ya. Udah 5 kali volumenya, nggak 3 kali lagi gitu kan. Nah, jadi nggak boleh gitu ya, terlalu besar, range-nya ya, jadi harus yang lebih kecil. Nah, jadi memang 3 atau 5 mili bisa kita gunakan. Maka dulu waktu pas ujian OSCE ya, ini termasuk salah satu ujian OSCE nasional untuk apoteker, itu dikasih pengecoh, ukuran spuitnya banyak gitu ya kan, kemudian ukuran gelas ukurnya juga banyak gitu. Nah, gelas ukur yang digunakan itu harus berisi sekurang-kurangnya 40% ya dari volume gelas ukurnya. Nah, misalnya tadi kalau kita ambil tuh vialnya, kita mau uji, 10 mili, kita pakai gelas ukurnya yang bisa berapa? 25 mili. Boleh, oke, boleh ya 25 mili. Jadi kalau 10 kita isikan ke 25 itu kira-kira berapa persen? 40%, Bu. 40%. Boleh nggak pakai yang 20 mili? Boleh, Bu. Boleh. Kira-kira berapa persen terisinya? 50%. 50%. Nah, syaratnya tidak kurang dari 40. Jadi kalau tadi 50, 60 tuh masih boleh gitu ya. Nah, syaratnya tidak kurang dari 40%. Jadi kalau misalkan tadi disediain gelas ukurnya 50, boleh nggak pakai yang 50 mili? Boleh nggak kira-kira pakai yang 50 mili untuk, mengukur yang 10 mili? Nggak bisa, Bu. Nggak bisa, karena berapa yang terisi? 20%-nya aja. Ya, hanya 20% ya kan, 10 dari 50 kan cuma 20%, padahal, syaratnya harus terisi 40%. Ya, jadi itu yang harus kita, concern kan, ya kita harus benar-benar lihat tuh, gelas ukur yang mana yang harus kita gunakan ya, sesuai dengan, volume injeksinya yang mau kita ukur, oke? Lalu ada uji pirogenitas atau uji endotoksin gitu ya. Nah, pirogen itu apa? Pirogen itu zat yang dapat atau, bahan yang dapat meningkatkan suhu tubuh kita, gitu ya. Jadi dia bekerja itu langsung, nanti alarmnya itu ke hipotalamus, "Oh, ini ada pirogen nih," langsung hipotalamusnya itu naikkan suhu kita, ya. Nah, kalau endotoksin itu adalah, molekul atau bahan yang dihasilkan oleh mikroorganisme, ya atau bagian dari mikroorganisme, tapi bukan full mikroorganisme itu sendiri gitu ya. Jadi makanya endotoksin itu bukan makhluk hidup gitu ya. Endotoksin itu benda ataupun molekul atau zat yang dikeluarkan oleh mikroorganisme. Jadi dia tidak bisa dibunuh. Jadi kalau katanya endotoksin bagaimana cara menghilangkannya? Atau pirogen ini bagaimana cara menghilangkannya? Kalian tahu? Udah praktikum tapi. Bagaimana cara menghilangkan pirogen? Tambahkan arang aktif, Bu. Iya, pakai Sudah arang aktif, pakai norit ya, pakai karbon aktif, ataupun memang, kalau dia tadi pirogennya di alat gitu ya, misalnya pakai beaker atau pakai, spatula. Nah, itu gimana cara menghilangkan pirogennya? Tuh kita bisa gunakan bahan kimia, ya, atau metode dilusi, ya, kita, bilas dianya, gitu ya, pakai air bebas pirogen. Nah, itu kan kalau alat kan kita bilas hilanglah pirogennya, ya. Tapi kalau misalkan tadi larutan, kita bisa ambil pakai karbon absorben, pakai norit, oke. Nah, jadi pirogen ini tidak dibunuh, tapi dihilangkan dianya, ya, karena dia bukan makhluk hidup. Nah,
endotoksin ini bisa berupa polisakarida, ya, lipopolisakarida, peptidoglikan, beta-glukan, ya. Jadi bagian-bagian dari sel, mikroorganismenya, ya. Nah, endotoksin itu termasuk pirogen, tapi pirogen itu belum tentu endotoksin. Oke, ini harus diiniin ya. Jadi endotoksin itu termasuk pirogen, tapi pirogen belum tentu tuh endotoksin, karena seluruh zat yang bisa menyebabkan peningkatan suhu tubuh itu termasuk dari pirogen. Oke. Nah, jadi contohnya ini ya, ada outer membran dari, bakteri gram negatif itu ada peptidoglikan ya, itu yang bisa, atau ada polisakarida yang bisa menyebabkan kenaikan suhu tubuh yang bisa menjadi endotoksin ya. Nah, efek pirogen dalam tubuh manusia itu memang secara, yang paling utama memang meningkatkan suhu tubuh. Itu paling dominan gitu ya. Nah, walaupun ada juga yang membuat menggigil atau dilatasi pupil gitu ya, atau, mual, muntah dan lain sebagainya. Nah, itu efek-efek yang bisa terjadi di tubuh manusia karena ada pirogen. Ya, tapi yang paling utama memang kenaikan suhu tubuh kita. Nah, bagaimana mengujinya supaya kita tahu itu produknya bebas pirogen atau tidak? Nah, yang pertama dulu kita menggunakan, rapid test. Nah, ini yang sangat-sangat konvensional sekali dulu di awal ya. Gimana caranya menggunakan rapid test ini? Rapid test ini, kita membuat rabbit-nya tuh demam. Nah, kasihan ya rabbit-nya disuruh demam. Jadi kita suntik gitu ya, suntik dia dengan sampel kita gitu ya, sedai kita. Kita lihat nih, kita ukur dulu suhu tubuhnya sebelum penyuntikan dan sesudah penyuntikan. Nah, kira-kira ada nggak kenaikan suhu tubuh? Nah, kenaikan 0,5 derajat itu dinyatakan bahwa produknya mengandung pirogen. Oke. Nah, rapid test ini dulu di USP tahun 42 sampai kemudian Komisi Etik Hewan itu berbicara gitu. Ya orang-orang Eropa ini concern banget dengan hewan gitu ya. Jadi mereka kalau bisa tuh penggunaan hewan dikurangi gitu ya, jangan menggunakan hewan lagi. Maka dikembangkanlah pengujian pirogen ini menggunakan Limus Amobacid Lysate atau LR test gitu. Nah, ini menggantikanlah si rabbit test tadi yang di dalam USP ya tahun 80. Nah, kalau sekarang kita lihat di Pharmacope atau di USP itu namanya bakteri endotoxin test ya, atau uji endotoxin bakteri. Nah, kalau Eropa itu lebih advance lagi, mereka sudah pakai monocyte activation test ya. Jadi ini masih ada di Eropa saja, di European Pharmacopoeia, jadi belum ada di USP ya. Jadi ini memang alternatif lah untuk mengganti, penggunaan kelinci ya, penggunaan hewan di dalam pengujian endotoksin. Nah, ini sejarahnya ya, jadi pengujian, pertama awal-awal itu menggunakan rabbit ya, kemudian dikembangkan, diteliti, oh ternyata boleh nih pakai Amobacid Lysate dari Limulus katanya kan. Nah, pernah lihat nggak hewan ini? Pernah lihat? Ada yang anak-anak pesisir, anak-anak pantai di sini, yang tinggalnya di pesisir pantai ada? Pernah lihat hewan ini? Kalau jalan-jalan ke Pantai Cermin, dulu kayaknya ada di Pantai Cermin, sekarang udah nggak ada kayaknya. Namanya apa kayak hewan ini kalau di Indonesia? Kepiting tapal kuda. Ya, kita di tapal kuda gitu ya. Jadi ini horseshoe crab gitu ya. Jadi ini hewannya sekarang udah dilindungi ya. Kalau kalian ketemu di pantai itu jangan kalian ambil lah. Pokoknya dia dilindungi karena hampir udah punah. Karena pasarnya digunakan license-nya ya untuk membuat LAL. Nah, jadi, LAL ini diambil dari nama hewannya ini bahasa Latinnya Limulus polyphemus ya. Jadi makanya dikatakan dia Limulus Amobacid Lysate. Nah, kalau di Eropa itu sudah pakai monocyte ya, monocyte activation test. Jadi lebih, sederhana lagi sebenarnya dari, pengujian LAL. Nah, LAL sendiri ini diperoleh dari darahnya hewan Limulus polyphemus. Nah, lihat tuh darahnya warna biru, ini hewannya keturunan bangsawan ini. Dia darahnya darah biru. Ya jadi memang darah setiap makhluk hidup kan beda-beda ya, nggak semuanya warna merah gitu ya, karena keterikatan oksigen dengan, kalau kita kan hemoglobin, makanya jadi warna merah, kalau dia mungkin, hemosianin gitu kayaknya, makanya warna biru. Nah jadi, ini diambil darahnya warna biru tadi, kemudian disentrifuge, diambillah lysetnya tadi untuk dibuat ujian. Nah, jadi ini sangat mahal ya, lysetnya ini, 1 liternya itu sekitar 80 juta gitu ya. Makanya produknya ini cukup mahal itu reagennya, ya kita kemarin di lab aja kecil segitu aja udah 15 juta. Nah, jadi
Ini ada kalau yang LAL sendiri itu ada 3 metode. Yang pertama pembentukan gel ya, gel cloth, yaitu ketika dia terdeteksi ada endotoksin, ya itu akan membentuk gel. Tapi konsentrasi endotoksinnya itu lumayan cukup banyak, cukup besar kayak supaya bisa didapat membentuk gel. Nah, makanya kedua dikembangkan. Kadang-kadang kan ada endotoksinnya itu nggak banyak begitu banyak. Nah, itu bisa hanya menyebabkan turbidimetri misalnya, kekeruhan saja katanya. Nah, jadi, digunakanlah metode yang kinetic turbidimetri. Nah, yang ketiga itu kita namanya kinetic kromogenik ini zat, pewarna ya, bahan yang mengandung gugus kromofor. Jadi mengikat, endotoksinnya tadi sehingga membentuk, senyawa yang berwarna gitu yang bisa kita lihat di bawah, eee spektrum ya, menggunakan spektro gitu ya. Jadi absorbansinya ada gitu ya, supaya dia bisa terukur nih, berapa banyak nih kandungan endotoksinnya, ya. Nah, yang pertama itu kalau gel play itu pembentukan gel, itu harus ada kalsium dan, memang ini akan terjadi koagulasi sehingga membentuk insoluble coagulin. Nah, coagulin ini yang tadi gelnya tadi. Gel itu kalau sudah terbentuk dia bentuknya seperti ini ya, dia nggak akan jatuh tuh, dia akan nempel di ujung tabung gitu ya, intact dia di ujung tabungnya. Nggak akan jatuh. Jadi kayak agar-agar kalau kita buat agar-agar gitu kan. Nah, jadi seperti itu. Tapi kalau dia tidak ada endotoksin, nah itu biasanya itu hanya cairan yang mengalir kalau kita balik, ya. Kalau kemarin di lab nggak nyampe ya kayaknya buat gelnya ya. Kayaknya air-airnya juga, kemarin nggak yang beneran kayaknya yang dibuat. Air-airnya udah lama kayaknya itu. Nah, yang kedua ada turbidimetri, ya ini hampir sama prinsipnya seperti yang gel, cuman, konsentrasi endotoksinnya tidak banyak sehingga yang terbentuk hanya kekeruhan saja, ya. Lalu ada kromogenik, nah ini menggunakan senyawa yang, memiliki gugus kromofor sehingga nanti bisa diserap ya substansinya di spektrum, ya menggunakan, micropipette reader. Nah, jadi alat yang ini, yang di kanan ini namanya micropipette reader, prinsip kerjanya sama seperti spektrum, hanya dia kuvetnya kecil-kecil gitu ya, seperti ini plate-nya, 96 watt plate ini. Ya, jadi dia tidak menggunakan kuvet yang 2 mili tadi, ya, tapi menggunakan 96 watt plate sehingga, konsentrasi, zat yang digunakan itu cukup kecil. Jadi ini satu well plate itu mungkin cuman 1, 2 mikrolit gitu ya, yang dimasukkan atau 10 mikrolit lah paling banyak. Jadi cukup, menghemat biaya ya, menghemat, reagen ya, menghemat sampel gitu ya, kalau untuk yang pengujian kromogenik. Ya karena cukup, kecil yang digunakan zatnya. Nah, yang kelima ada uji kebocoran, oke. Nah, uji kebocoran ini biasanya ke massa atau gas ya, yang ataupun volume yang mengalir ya dari dalam atau keluar kalau ada celah gitu ya di bawah suhu tekanan tertentu. Nah, bagaimana pengujian kebocoran? Nah, yang pertama paling sederhana itu bubble test. Ini juga udah diaplikasikan nih dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya kalau kalian misalnya pernah bawa kereta bocor ban, nah tukang tambal ban udah aplikasi ini. Ya, tukang tambal ban sudah aplikasikan nih metode ini, metode bubble test. Ya jadi dimasukkan bannya ke dalam air gitu kan, lihat ada gelembung atau enggak gitu ya. Nah jadi, bubble test ini kita masukkan ya sampel kita, sediaan kita itu ya ke dalam air, di bawah vakum nanti dilihat tuh ada gelembung yang keluar nggak. Jadi kalau biasanya vakum itu gas itu akan keluar dia dari sediaan. Jadi seperti yang definisinya tadi itu mengalir dia melalui celah kalau memang tadi ada kebocoran ya. Tapi ini nggak sesuai untuk skala laboratorium. Kenapa? Karena nanti airnya itu akan masuk kan ke sediaan. Nah, jadi bisa rusak dia sediaan akhirnya. Jadi industri nggak prepare nih ya, jadi ini lebih cocok untuk skala laboratorium saja, oke. Yang kedua ada pengujian menggunakan pewarna. Nah ini yang kemarin kalian praktekkan ya. Menggunakan apa kemarin prakteknya? Menggunakan apa? Methylene Blue 0,8. Methylene blue, methylene blue. Eee, cairan pewarnanya itu nggak harus methylene blue ya, nggak harus warna biru sebenarnya ya. Jadi jangan bilang metode methylene blue, enggak. Tapi metode menggunakan pewarna atau cairan pendeteksi. Warnanya boleh apa saja ya, yang penting dia larut air lanjut warnanya, oke. Nah, jadi dicelupkanlah sediaan kita itu ke dalam, larutan pewarna tadi ya, ataupun cairan pendeteksi tadi, dibiarkan beberapa waktu sampai nanti cairan pewarna ini kalau ada kebocoran itu masuk ke dalam sediaan, ya. Nah, makanya juga ini salah satu,
prosedur ini tidak sesuai untuk di industri, ya, karena memang produknya jadi rusak ya kan. Kalau 50 yang bocor misalnya separuh dari sediaannya bocor, berarti kan separuh harus dibuang gitu ya. Jadi industri tidak favor. Nah, maka di industri biasanya pakai yang nomor 3 ini ya, konduktivitas elektrik ya, electrical conductivity leak test namanya. Jadi prinsipnya itu melewatkan sediaan, kalau ada kebocoran itu kan dia keluar tuh leak ya, merembes lah kalau bahasa Indonesianya, merembes tuh cairannya, oke. Nah itu ada high voltage ya, ada, tegangan tinggi di sekitarnya itu dia bisa nanti, menghantarkan listrik ya kalau ada air tadi gitu ya, sehingga nanti terdeteksi lah ke alat, ke sistem. Nah, biasanya ini sudah dilakukan secara otomatis di industri. Nanti kita bisa lihat video YouTube-nya ya, bagaimana cara kerja mesin, automatic leak test ini untuk yang ampul dan vial, oke. Nah, ini industri freezer yang ini, ya karena, produknya tidak rusak, oke. Bisa di-repackaging ulang. Nah, yang keempat juga ini bisa diaplikasikan di industri, namanya frequency modulation spectroscopy. Jadi ini menggunakan, metode memonitor konsentrasi, uap air ataupun oksigen yang keluar tuh dari sediaan yang bocor gitu ya. Jadi kalau ada oksigen atau, uap air yang keluar dari sediaan bocor itu ditangkap oleh spektrum. Nah, ini industri juga prefer pakai yang ini. Nah, yang kelima, nah ini adalah yang paling ekstrim, ya. Jadi ini microbial challenge, artinya kalau mau diuji benar-benar nih, leak atau tidak, itu boleh pakai yang ini, ya. Jadi sediaan itu direndam di dalam suspensi bakteri, gitu ya. Nah, jadi ketika nanti sampelnya itu keruh, ya, berarti kan bakterinya masuk tuh, ya, ke dalam, wadah yang bocor, gitu ya. Makanya nggak bisa, dipakai juga kalau misalkan dia sudah keruh. Nah, ini memang tapi yang paling ekstrim metodenya, ya, paling untuk microbial challenge. Oke, yang terakhir ada evaluasi penandaan. Nah, ini juga sudah pernah kita lakukan ya selama praktikum, itu saya selalu cek ya kan evaluasi penandaannya, itu apa saja yang harus ada di etiket sediaannya. Oke oke, kita buat nama sediaan, itu boleh dagang, boleh generik, ya terserah mau pakai nama apa yang mencerminkan produknya gitu ya. Yang kedua, persentase isi bahan aktif kalau dia bentuknya berupa sediaan cair. Misalnya injeksi vitamin C itu yang berapa persen, diphenhydraminnya berapa persen, itu dicantumkan. Misalkan injeksi vitamin C 10%, diphenhydramin 5%, hidrokortison 5%. Nah, harus dicantumkan persentasenya, oke. Ya, lalu kalau dia berupa serbuk kering harus dicantumkan berapa banyak jumlah bahan aktifnya. 1 gram kah, 250 miligram kah, 500 miligram kah, ya jadi harus dicantumkan. Lalu ada volume yang harus ditambahkan kalau tadi dia bentuknya serbuk kering. Berapa nih volume yang dibutuhkan, pelarutnya ya untuk, rekonstitusi. Nah, ini harus dicantumkan di situ ya, di etiketnya. Lalu ada rute pemberian. Nah, rute pemberian ini bisa kita buat intramuskular only kah, atau hanya penggunaan secara IV, IM, dan lain sebagainya, oke. Lalu ada tanggal, pernyataan kondisi penyimpanan, ya simpannya di suhu berapa, apakah suhu dingin, suhu rendah, ya, suhu, kamar dan lain sebagainya itu ada berapa range-nya, ya, range suhunya harus tercantum. Lalu ada tanggal kadaluarsa, ya, expired date ini juga penting ya. Lalu kalau dia pembawanya dimasukkan juga nggak? Masukkan water for injection kah, atau dia pembawanya minyak misalnya, minyak apa dia pakai, minyak olive oil kah, ya, atau cottonseed oil kah, dan lain sebagainya. Kalau ada pelarut campur misalnya, oh dia pakai water for injection plus propylene glycol misalnya, jadi itu juga dicantum, ya. Lalu nama dan jumlah bahan tambahan yang ditambahkan untuk meningkatkan stabilitas. Ada nggak pakai bahan pengawet? Ada nggak pakai buffer? Ada nggak pakai antioksidan? Itu juga dicantumkan. Lalu nama industri ya atau distributor, lalu ada nomor identifikasi atau nomor batch ya. Kalau di Indonesia mungkin ada tambahan lagi untuk diedarkan nomor registrasi kalau memang sudah dapat izin edarnya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan terkait evaluasi sediaan obat suntik? Ada? Kalau nggak ada kita coba lihat ya video YouTube-nya saya hidupkan. Mana ya YouTube. Oh, oke, kayaknya masih bisa ini.
Nah, ini contoh uji kebocoran ya, kita cek. Mmm, Kedengeran nggak? Nampak nggak? Kelihatan Terdengar? belum, Bu. Nah, jadi contoh leak test ya. Jadi uji kebocoran yang pakai conductivity ya. Jadi pakai metode conductivity leak test ya, electrical conductivity leak test. Jadi ini sebenarnya iklan iklan dari mesin ya. Jadi perusahaan yang memproduksi mesin ini dia mengiklankan. Jadi dia buatlah simulasi produksi untuk pengujian deh. Nah, jadi ini contohnya tadi ampulnya itu ditidurin. Nah, kalau tidur kan itu pasti mengalir gitu ya cairannya. Kalau ada yang bocor itu pasti ngerembes. Nah, itu nanti dia kasih high voltage. Nah, jadi nanti ada electricity-nya di situ ya. Nah, itu ada elektroda yang mengandung tegangan tinggi. Nah, itu nampak nggak listrik-listriknya? Kelihatan nggak listrik-listriknya? Nah, itu kelihatan ya, itu benar-benar tegangan tinggi gitu ya. Jadi itu nanti akan terdeteksi ke komputer ya, apakah dia leak atau tidak. Nah, baru nanti setelah diidentifikasi itu nanti akan bisa terdetek nih mana yang dia reject, mana yang dia accepted gitu ya. Kalau dia bocor nanti line-nya itu ke arah reject gitu. Tapi kalau dia accepted arahnya ke yang accepted. Nah, jadi itu nanti bisa di ini. Oke. Nah, kita coba cari lagi Buat website yang praktis dengan AI Website Builder Hostinger. Tulis konsep website, lalu tunggu AI buat web. kita cari satu lagi yang untuk metode inspection ya, inspection. Nah, ini ada particle inspection ya. Jadi di industri itu juga sudah ini bisa menerapkan apa ya? Inspeksi untuk partikel. Jadi mesin ini dia promo tuh. Jadi dia bisa periksa partikel, periksa ukuran volume, ya, periksa cap apakah sesuai atau tidak. Nanti kita lihat ya. Nah, ini jadi filenya itu masuk ke dalam situ ya, ke satu-satu nih. Jadi semua produksinya 1000 file juga bisa diinspeksi satu-satu ya. Lalu masuk ke area untuk inspeksi ya. Nah, area inspeksinya nanti ada ini, lihat nih cahayanya, ya kan? Nah, itu ada cahayanya itu, ya. Ada cahayanya, ada backgroundnya, ya. Nah, jadi bisa diuji masing-masing per sediaan. Ya, mau 1000 juga boleh. Karena dia cepet gitu ya perputarannya. Nah, itu nampak ya ininya lampunya ya. Nah, kelihatannya nanti di mana? Di sini ya. Itu ada partikel kan? Nah, yang ngambang-ngambang. Nah, itu langsung kena reject ya. Number of particle, maksimum partikel. Nah, ada tuh partikelnya. Oke, ini reject nih. Nah, kalau yang ini reject juga nih ada partikelnya. Yang ini, oh ini cuma satu di bawah threshold gitu ya, partikelnya kecil sekali. Nah, itu masih boleh lulus. Jadi ini juga menguji inspeksi volume. Oh, ini di bawah volume. Ya, tidak sampai fillingnya. Karena kan di industri filling mesin ya, pakai mesin mengisi ampul atau mengisi vialnya itu. Sehingga harus diuji juga ya, vialnya itu sudah memenuhi enggak ya. Nah, ini sudah disetting ya pakai alat harus setinggi ini gitu ya vialnya. Jadi vialnya itu memang sudah standar tingginya. Nggak kayak di lab ya kan. Kadang-kadang di lab ada vialnya gendut, ada yang kurus gitu ya. Kalau di sana Indonesia udah standar sama. Nah, ini juga tipnya ya, tip dari si ampul juga dicek nih.
Nggak kayak kita kan kadang-kadang ada yang sampai panjang gitu kita tarik, ya. Ini harus dicek juga. Jadi nanti sudah ini reject, ini good. Nah lihat tuh beda line dia, ini reject, ini good. Nah jadi dia beda langsung dia dipisah antara yang reject dan yang good tadi. Oke, jadi kita nggak pusing nih mana yang good tadi gitu ya. Jadi sudah dipisah dia, dipisahkan dia langsung secara otomatis. Nah ini ada reject container, ada yang good ya. Jadi kita tinggal ambil aja nanti yang reject kita kembalikan ke bagian produksi. Ini tray untuk mengangkatnya. Ya. Jadi itu ya ukuran partikelnya bisa terdetek ya jenis partikelnya. Nah ini produksi apa perusahaan Tomtal ini memang produksi mesin-mesin untuk industri gitu ya. Jadi ini sebenarnya iklan produknya mereka. Jadi nanti kalian boleh nih, kalian buka satu nanti tuh muncul banyak lagi tuh ya produk-produk yang lain yang sejenis. Ya kalau kalian mau uji apa gitu mereka punya alatnya. Jadi kalau ada yang passionnya di industri, sering-seringlah lihat yang seperti ini gitu ya. Supaya bisa nanti kerja di industri itu nggak canggung. Karena kan kalau di laboratorium kita kan nggak punya alat-alat kayak gini. Ya kita prinsipnya saja kita yang harus kita ketahui. Tapi kalau untuk penggunaan alat-alat advance seperti ini kan hanya ada di industri ya. Makanya sering-sering lihat yang kayak gini. Kalau memang tadi minatnya ke industri. Oke. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Nggak ada. Kalau gitu saya absen dulu lah ya. Ini kelas kelas apa ini? SB, Bu. Kelas B. Kelas B. Bentar ya. Ada yang nggak datang nih? Kayaknya banyak yang nggak datang nih. Berapa orang ya, Yudi? Satu kelas. 5, 6. Oke, saya absen aja lah ya. Nurul Fadila, ada Rekognisi, Bu. kondisi. Bentar ya, saya kok nggak bisa. baca. Devia Salsabila, Rekognisi juga, Bu. hmm, Raisya, Joyana, Hadir. Radifa, Hadir, Bu. Alisa, Hadir, Bu. Ayu Nirwanda, Hadir, Bu. Riben, Hadir, Bu. Hanif, Hadir, Bu. Marcella, Hadir, Bu. Syifa, Hadir, Bu. Gracia, Hadir, Bu. Maria, Hadir, Bu. Olivia, Hadir, Bu. Jennifer, Hadir, Bu. Melviona, Hadir, Bu. Arfian, Hadir, Bu. Pavian, Hadir, Bu. Latenovic. Hadir, Bu. Ini Latenovic ini kayak orang apa nih Rusia ini namanya ya. Angelica, Hadir, Bu. Ruth Dearnada, Hadir, Bu. Wan Fahira, Hadir, Bu. Sekar, Hadir, Bu. Ricky, Hadir, Bu. Lailatul, Hadir, Bu. Lenia, Hadir, Bu. Vidya, Hadir. Marta, Hadir, Bu. Naila, Hadir, Bu. Naila Aisyah, Saya, Bu, hadir. Naila Alfasya, banyak nih Naila ini. Hadir. Angelin, Hadir, Bu.
Eva Natalia, Hadir, Bu. Nadia Putri, Hadir, Nadia Bu. Rahma, Hadir, Bu. Puan, Hadir, Bu. Rina, Hadir, Bu. Anggreni, Hadir, Bu. Debbie Oktavianti ada? Nggak ada Debbie. Mana Debbie? Winda Sari, Husnul, Fatimah, Hadir, Bu. Aprian, Hadir, Bu. Ines, Hadir, Bu. Yudi, Ilya, Hadir, Bu. Yudi tadi kemana Yudi? Nggak dengar suaranya. Hadir, Bu. Oh, ada. Rashid, ada Rashid? Mana Rashid? Ada, Bu. Di mana? Kok nggak dengar suaranya? Tadi kayaknya ada di awal. Sekarang udah nggak ada. Kemana Rashid? Oh, ada. Nikmat Linda, Hadir, Bu. Muhammad Nur, Herman. Hadir, Bu. Oke, Adlina dan Dina. Adlina tak ada? Mana dia? Oke lah. Syarifah. Bilqis. Oke, Tasnim. Abdul Manan. Hadir, Bu. Adelina. Hadir, Bu. Afni. Hadir, Bu. Agustanti. Hadir, Bu. Alia. Hadir, Bu. Alisa. Hadir, Bu. Amanda. Hadir, Bu. Oh, Amanda juga 2 nih. Amanda Rizka, Amanda Triastuti. Ini kayaknya kelasnya banyak ini ya, yang kembar namanya. Amanda Triastuti ada tadi? Hadir, Bu. Ada, oke. Yang hadir berarti Debbie dan Adlina, ya? Ini nggak ada kabar? Adlina ada, Bu. Adlina Maaf, Bu. ada. Iya. Nah, tadi tak ada suara. Debbie ada tak? Debbie yang tak ada. Oke lah. Macam tu. Oke, pertemuan kita sudah selesai. Tadi Yudi sudah di screenshot belum? Belum, Bu. Coba semuanya on cam, kita screenshot dulu. Yudi tolong ambil boleh? Iya, Bu. Eh? Sudah? Oke, kalau begitu kita jumpa lagi nanti di minggu ketiga sebelum UTS, sebelum UAS ya. Minggu depan dengan Bu Nazli ya, Yudi ya. Nanti saya kirim Iya, Bu. schedule aja lah ya. Saya kayaknya belum kirim ke schedule kah? Ya, yuk kemarin sama dosen saja. Oke, baik kalau begitu terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai di sini dulu perkuliahan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya izin live ya. Terima kasih, Bu.